Pak, perkenalkan nama saya Andika Mas Praputra dari program studi ilmu administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini Pak, saya tuh diberi tugas membuat wawancara mengenai pembangunan di Kota Sukabumi. Nah, kami berdua tuh mengambil topik pembangunan perencanaan pembangunan pariwisata di Kota Sukabumi itu. Kalau dari Dispora ada pembangunan apa tuh Pak dari pariwisata, bidang pariwisata? Khusus pariwisata ya? Iya, pariwisata. Kebetulan kalau di perencanaan di Dispora ini untuk pariwisata, sementara kita sedang mengusulkan pembangunan pusat oleh-oleh wisata Kota Sukabumi yang asalnya titik lokasinya mau di eksterminal. Ya, cuman sampai saat ini belum ada. Kita kan harus ada persetujuan dewan, terus masalah pendanaannya ini belum clear sampai sekarang nih, harus gimana. Cuman nantinya rencana kita kalau udah ada pusat oleh-oleh pusat wisata di situ, jadi semua produk yang ada di Kota Sukabumi bisa kita simpan di sana, model kayak di Bali lah, kayak Krishna nantinya. Selain itu, selain sambil menunggu persetujuan dari Dewan, persetujuan dari Pak Wali Kota juga, kita juga sedang mencoba berusaha mencari untuk investornya nih, atau enggak kalau bukan investor, minta bantuan nih ke Kementerian Pariwisata. Mudah-mudahan ada. Ya, terus nih. Kalau buat tujuannya Pak, tujuan pembangunannya supaya di Kota Sukabumi, kalau untuk oleh-oleh ya, kalau untuk oleh-oleh, pusat oleh-oleh nggak kececer, nggak kesebar kemana-mana, jadi cukup di satu tempat. Jadi pisah-pisah kan ya Pak? Iya, jadi nggak pisah-pisah. Kalau yang keduanya untuk pembangunan wisata, kita insya Allah kemungkinan udah 60%-an sih, tinggal nungguin ada beberapa kekurangan administrasi. Kemungkinan di tahun inilah, mudah-mudahan. Untuk wisata air panas pemandian Cigundul akan dilakukan renovasi. Itu pun anggarannya kita mendapatkan anggaran dari Kementerian Pariwisata sebesar sekitar 2,3 atau 2,4 lah. Soalnya kemarin juga udah ada dari kementerian, dari provinsi di sini udah lihat monitoring, dia ke sini lihat titik lokasi. Tinggal ada beberapa dokumen administrasi yang harus dilengkapi. Iya, sekitar 60%-an mah udah kemungkinan lah. Mudah-mudahan kecapai di bulan sekarang apa ya? Juni, Mei, Juli. Ya mudah-mudahan di Juli Agustus bisa sudah mulai pembangunan lah. Soalnya di Kota Sukabumi kan kita kota nggak ada objek wisata lagi selain itu ya. Mudah-mudahan. Kalau buat ini Pak, kan nanti pusat oleh itu di terminal lama. Ya. Kenapa Pak milih di tempat di situ? Itu selain asetnya aset kota, itu pun posisinya di jalan lintas ya, jadi mudah diakses sama mobil besar ataupun mobil kecil, jadi lebih sulit ya kalau cari ke tempat yang lain. Strategis lah. Ya, strategis posisinya. Untuk rencananya Pak, udah mulai apa masih gimana Pak? Untuk sementara kita sampai akhir tahun kemarin sudah mulai kita usulkan di kegiatan pansus dewan ya. Mudah-mudahan ada tindak lanjut, kita tinggal menunggu panggilan dari bapak-bapak dewan untuk memaparkan lebih lanjut ya, mau kayak gimana ininya, teknis pembangunannya, gimana layoutnya, gimana bentuk bangunannya. Iya. Paling satu lagi Pak, mengenai target dari Dispora Par, pengennya kapan Pak buat pusat oleh-oleh itu bisa terlaksana, bisa terbangun? Kalau melihat target dari Pak Kadis sendiri, saya yang meneruskan dari Pak Kadis. Kalau Pak Kadis sih pingin secepatnya ya, pingin tahun sekarang, baik buat pariwisata ataupun buat olahraga. Karena olahraga dan pariwisata ini nggak bisa dipisahkan, kayak di contohnya
Rengganis. Rengganis ya. Itu loh gitu. Selain olahraga, itu kan jadi rekreasi juga dari pariwisata. Karena pendapatan kita cuma dari situ gitu. Kalau sarana prasarananya udah enak, otomatis pendapatan juga masih bertambah lah. PAD kita kan kecil banget gitu buat pembangunan kota yang paling kalau dari saya pribadi cukup sih Pak, mungkin dilanjut ke teman saya. Mungkin perkenalkan, sama saya Baso Amal. Mungkin samanya dari program studi Ilmu Administrasi Publik semester 6 Universitas Muhammadiyah Sugimi. Nah, mungkin mengenai Dispora Par ini kan mengelola bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata mungkin ya. Nah, izin bertanya mengenai olahraga, kan untuk mata kuliah administrasi pembangunan itu mengenai pembangunan gitu. Nah, untuk olahraga mungkin apa saja sih infrastruktur yang dibangun untuk mensupport gitu masyarakat Kota Sukabumi itu agar bidang olahraga itu menonjol gitu Pak. Ya. Oke. Yang pertama kita ada seleksi seperti yang kemarin ada acara Popilda tingkat provinsi yang di Depok itu ya, kita menjaring dari tingkat pelajar. Yang kedua kalau dari infrastruktur selain Gor Merdeka, terus di setiap kelurahan sesuai dengan prioritasnya Pak Wali Kota Pak Ahmad Fahmi kemarin, bahwa satu kelurahan harus ada lapang publik ya, satu itu udah kita bangun. Alhamdulillah dari 33 kelurahan terbangun 30. Adapun yang 3 kenapa nggak bisa dibangun itu bukan karena nggak ada anggaran, anggarannya ada, cuman lahan yang lahannya yang nggak ada waktu itu. Lahannya udah punya pribadi masing-masing kan sulit juga ya. Jadi yang 3 nggak terbangun itu karena terkendala lahan di kelurahan salah satunya nggak tahu Subang Jaya atau Cisarua, saya lupa itu. Dari 33 kelurahan pokoknya 30 udah keisi lah. Tinggal 3 waktu itu. Bukan nggak ada anggarannya, udah Pemda Kota udah ngasih ke kita dari pihak TAPD, cuman terkendala lahan waktu itu. Jadi 30 lah yang terbangun. 30. Dan mungkin kan barusan sudah dikatakan ya mengenai pembangunan infrastruktur olahraga di setiap kecamatan. Nah, kan ada 3 lagi tuh yang belum terlaksana. Sementara anggarannya tuh masih ada gitu. Nah, apakah ada cara lain gitu agar si kecamatan itu mendapatkan cara lain gitu untuk mendapatkan infrastruktur tersebut gitu? Kan sudah ada ya anggarannya tadi, ada pengalihan atau bagaimana? Anggaran udah ada, cuman karena kan sistematika di Pemda kalau berakhir tahun anggaran 2023 misalnya sampai Desember 31 Desember berakhir, ada sisa anggaran kita udah balikan ke Kasda. Udah kita balikan ke Kasda. Kalau terkait mau pembelian itu kan kita nggak bisa, misalnya Dispora harus ngebangun itu, kita yang harus beli nggak bisa. Kita harus keterkaitan sama bidang aset yang ada di BPKPD. Bidang aset dulu. Ini mah melenceng sedikit ya, ayo biar informasi aja. Kayak di Dispora ada kendaraan dinas misalnya untuk Pak Kadis, Pasekdis, Kabit. Itu kendaraan dinas bukan Dispora yang beli. Kita mengusulkan ke BPKPD, di sana ada bidang BMD. Kita mengusulkan, mereka yang beli, mereka yang nge-share ke kita gitu. Jadi nggak bisa Dispora bangun. Mungkin untuk selanjutnya mengenai infrastruktur yang ada di Kota Sukabumi mungkin ya. Yang pertama kan ada truk yang di sana yang ini. Terus yang kedua ada Gor Merdeka sama Lapang Merdeka mungkin ya infrastruktur. Kalau Lapang Merdeka masuk Lapang Merdeka, kalau lapangnya masuk sampai saat ini emang asetnya sebenarnya masih di Dinas PU. Karena kan pembangunan kalau dari mata anggarannya dari provinsi atau dari pusat itu pasti dibangunnya sama Dinas PU. Dan nanti pertanggungjawabannya dia untuk mengontrolnya selama setahun dulu. Kalau setahun pemeliharaannya sampai udah nanti nggak ada apa-apa, baru diserahkan ke kita. Ya, jadi kita sampai sekarang baru GOR yang asetnya ada di kita ya, gornya dia. Untuk yang terakhir mungkin apa ya, mengenai inovasi nih yang dikeluarkan dari Dispora Par untuk menangani bidang olahraga gitu, apakah ada inovasi untuk mewadahi gitu suatu masyarakat itu agar si masyarakat Kota Sukabumi itu
yang mempunyai bakat olahraga itu jadi ada wadahnya gitu Pak, jadi tertampung di suatu organisasi atau wadah atau tidak? Boleh, itu di masing-masing pencap biasanya. Bisa langsung ke masing-masing pencap biasanya. Kalau mau yang ke silat tinggal ke pencap silat. Soalnya kalau anggarannya kan itu satu mata anggarannya ada di hibah. Kita sebetulnya dari Dispora mencarikan hibah buat KONI. KONI nanti ke pencap turun lah, itu udah ada. Satu lagi paling kalau inovasi pembangunan ada satu lagi, cuman itu juga masih wacana. Kalau tanahnya udah ada, tinggal cari dana buat pembangunannya. Kalau tentang prestasi kita rencananya pengennya di kompleks Surken ya. Kalau tanahnya udah ada sih, udah siap kalau tanahnya, tinggal cari uangnya. Karena kita nggak mampu kalau untuk ngebangun waktu itu dilihat dari awalnya kurang lebih harus 25 miliar ya. Sedangkan anggaran Dispora Par aja setahun nggak segitu, dengan gaji pegawai cuma 10 miliar. Jadi kalau nggak minta bantuan dari kementerian, dari provinsi atau dari pihak vendor dari luar ya kita berat gitu. Tapi kita harus punya gitu. Mungkin itu saja Pak yang ditanyakan. Mohon maaf bila ada kesalahan mungkin ya. Bila topik karya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, ini tadi nggak dikasih. Nggak apa-apa Pak. Makasih.